Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Penatua Asiwei dari Lingkungan Pelayanan 2, Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Selamat berjumpa dalam layanan podcast Kabar Bahalap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca nas Alkitab dan menyampaikan renungan pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas anugerah berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, atas segala kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami ingin selalu dekat padamu. Mampukan kami untuk taat dan tekun mengikuti Engkau setiap hari. Bertepatan juga pada hari ini, Hari Lansia Nasional, kami berdoa agar para lansia dikuatkan imannya di dalam Tuhan dan hidup bahagia menikmati usia indah mereka. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengar akan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu dan kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi hidup kami, sehingga apa yang kami baca dan dengar akan kebenaran firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, menguatkan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas bacaan dan renungan kita pada hari ini yaitu dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Bilangan pasal 11 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-23, dengan judul frikop Tuhan berjanji memberi daging. Yang demikian bunyinya: orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh, memangku anak dan menyusui, berjalan di tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Mereka menangis kepadaku dan berkata,
Berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku itu berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita dari buku Kabar Bahala yang dibuat oleh Bapak Pendeta Denny STH dengan tema tantangan iman dan kesetiaan. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menghadapi tantangan dan kesulitan yang membuat kita meragukan rencana Tuhan. Misalnya, ketika konflik muncul di tempat kerja atau dalam hubungan personal, kita cenderung mencari pembenaran atau menyalahkan orang lain. Namun, apakah kita pernah bertanya pada diri sendiri, apakah Tuhan mencoba mengajar kita sesuatu melalui situasi ini? Apakah ini panggilan untuk kita memperkuat iman dan ketaatan kepadanya? Mari kita merenungkan bagaimana kita dapat memandang setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan tetap setia kepadanya. Alkitab banyak berbicara tentang realitas iman dan peringatan untuk setia kepadanya. Mengapa perlu ada peringatan semacam ini? Bukankah dalam pimpinan Tuhan kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan?
Pimpinan Tuhan adalah sebuah relasi yang menuntut hubungan timbal balik. Nasib buruk yang dialami oleh bangsa Israel menciutkan iman mereka. Akibatnya mereka bersungut-sungut kepadanya. Bahkan beberapa orang dari mereka menjadi rakus sehingga mendatangkan murka Tuhan. Nas ini adalah catatan awal pemberontakan mereka terhadap Allah. Peristiwa pertama, api murka Tuhan menyala di antara mereka. Ayat 1 sampai ayat 3. Dan peristiwa kedua, Tuhan Allah menghadirkan kuasanya dengan memberikan daging kepada mereka. Ayat 4 sampai ayat 23. Mengapa Allah menunjukkan dua respons yang berbeda? Meskipun Allah tidak mentoleransi pemberontakan. Dua respons yang berbeda yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dalam peristiwa pertama, ketika bangsa Israel menyalahkan Tuhan atas nasib buruk mereka. Kemurkaan Tuhan adalah untuk menegaskan bahwa Dia adalah yang berkuasa atas hidup mereka. Sedangkan dalam peristiwa kedua, ketika beberapa orang Israel lebih tertarik pada kesenangan duniawi daripada taat kepada pimpinan Tuhan. Dia menunjukkan kuasanya dengan membuktikan kesalahan dari keluhan mereka. Allah ingin menegaskan bahwa Dia mampu menghadirkan kuasanya kapanpun diperlukan. Intinya, kewajiban orang Israel adalah taat sebagai hasil dari penyerahan diri total kepadanya. Ketika kita menjauh dari Tuhan, bukan karena tangannya terlalu pendek, tetapi dosa yang memisahkan kita. Dosa menghalangi kita merasakan hadiratnya. Padahal panggilannya tetap ada, meminta kita kembali sebagai umatnya. Kita dipanggil untuk fokus padanya, taat padanya, dan mengikuti jejaknya. Marilah kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, mengarahkan hati kita padanya, dan dengan tekun mengikuti setiap petunjuk-Nya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih sudah bergabung, dan like, komen, subscribe, dan share. Shalom.